Untuk selanjutnya, faktor eksternal penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan lingkungan fisik. Nah, maksudnya dari perubahan lingkungan fisik ini karena kita hidup bersentuhan langsung dengan alam, biasanya memang ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan lingkungan fisik manusia. Lingkungan fisik itu ya seperti tanah, air, udara, dan lain sebagainya ya, yang ternyata memang itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Salah satu contohnya yang Bunda ambil adalah ketika terjadinya bencana alam Gunung Merapi, begitu ya. Ternyata dari letusan Gunung Merapi itu menyebabkan selain korban jiwa, menyebabkan lumpuhnya perekonomian, kemudian juga merubah sistem yang sudah ditanamkan oleh masyarakat setempat dari dahulu kala. Tapi gara-gara adanya letusan Gunung Merapi, bencana alam Gunung Merapi menyebabkan adanya perubahan sosial. Kemudian yang selanjutnya setelah adanya perubahan lingkungan fisik, yaitu adanya masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Ini berkaitan bagaimana kita berhubungan dengan negara lain. Kita mengenal dunia lain, dalam artian kita kenal dengan negara Korea Selatan misalnya, dengan negara China dan lain sebagainya. Salah satu bentuknya yang paling sering kita lihat adalah fenomena K-pop. Itu merupakan salah satu bentuk adanya penyebab perubahan sosial. Gara-gara kita sering dan kita dimudahkan untuk bisa berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Korea Selatan, akhirnya kita kenal yang namanya opa-opa, kita kenal dengan film drakor, lagu-lagu Korea, kita belajar Hangul, kita makanan-makanan khas Korea. Itu salah satu bentuk penyebab perubahan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadinya peperangan. Nah, peperangan juga bisa mengakibatkan adanya perubahan dampak yang sangat luar biasa dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Akibat peperangan kan bisa mengakibatkan selain korban jiwa juga, contohnya kita bisa perubahan sistem yang terjadi di negara tersebut ya. Kemudian selain itu juga adanya perubahan pada lembaga-lembaga sosial. Artinya memang di dalam sosiologi kan kalian kenal bahwa lembaga sosial itu ada keluarga, politik, ekonomi, dan ternyata adanya perubahan di dalam lembaga itu bisa menyebabkan banyak perubahan yang mempengaruhi di luarnya. Salah satu contohnya yang Bunda ambil adalah perubahan dalam lembaga perkawinan. Kalau dulu pernikahan itu hanya menggunakan aturan, adat, dan lain sebagainya. Jadi orang tuh bisa gampang sekali untuk melaksanakan pernikahan gitu ya. Tetapi kalau sekarang orang tidak bisa sembarangan main nikah aja ya, tetapi memang harus didaftarkan secara agama, kemudian secara negara, ada prosedurnya untuk melaksanakan pernikahan seperti apa begitu. Sampai situ bisa difahami ya. Bunda tegaskan bahwa memang di dalam faktor penyebab perubahan sosial ada internal dan ada juga eksternal.